29 Maret 2020 di Korea Selatan sekitar jam 12 malaman. Ada 8 remaja. Mereka semua berusia 13 tahun. Bayangin, ada 8 orang yang berusia 13 tahun berlari hanya untuk menyelamatkan nyawanya. Kalian coba bayangin jika kalian itu ada dalam situasi ini. Jantung kalian mulai berdetak kencang di setiap langkah kalian. Mereka benar-benar berlari hanya untuk menyelamatkan nyawa mereka. Ini situasi yang cukup menyeramkan. Salah satu dari 8 orang ini mulai ketangkep. Dan dia langsung dibanting ke tanah. Lalu ditangkap. Yang tadinya ada 8 orang, sekarang tinggal 7. 6 orang. 5. 4. 3 orang. Ini terjadi di kota 5 terbesar di Korea Selatan, yaitu kota Daejeon. Banyak orang di sana. Dan nggak ada seorang pun yang ingin ngebantu mereka. Di setiap langkah mereka merasa putus asa dan pasrah. Salah satu gadis merasa kakinya udah mulai sakit. Serasa ada peluru yang menancap di kakinya. Sehingga kakinya mulai menyerah. Baiklah, aku pikir aku akan biarkan dia menangkapku. Karena apapun yang dilakukan pria ini pasti nggak kurang menyakitkan dari apa yang aku alami sekarang. Dia mulai memperlambat langkahnya. Dia melepaskan senyuman terakhirnya. Dia lalu dibanting ke tanah, diborgol, dan ditangkap. Dalam kasus ini, 8 anak yang usianya 13 tahun ini, mereka itu sebenarnya bukanlah mangsa yang sedang dikejar oleh predator besar yang jahat. Justru mereka lah predatornya. 8 anak ini baru aja membunuh seorang kurir dengan darah dinginnya. Bagian yang paling parahnya adalah anak-anak ini itu akan ditangkap, lalu dibebaskan kembali. Halo semuanya, nama gue Mechal. Kali ini kita akan ngebahas kasus lagi, yaitu dari Korea Selatan. Seperti biasa, kalau kita ada salah-salah translate, atau kalian mungkin yang lebih tahu tentang kasus ini, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung bahas aja kasusnya. Tanggal 29 Maret, sudah tengah malam, Kun sedang kerja untuk mengambil orderan pesanan pizza. Ada rekaman CCTV dari dirinya di dalam toko pizza ini. Dia pergi ke belakang untuk mengambil orderannya. Mereka bertanya, "Mas, ngantar hari ini masih belum selesai, Mas." "Kenapa emangnya, Pak?" "Ya ini sih orderan terakhir saya sih, Pak." "Oh, enggak apa-apa sih, Mas. Kita cuma nanya aja. Have a good day ya." Dia lalu pergi untuk mengantar orderan terakhirnya malam itu. Ini baru aja jam 12 malam di Daejeon, kota kelima terbesar di Korea. Jadi, terlepas dari waktu, masih akan ada banyak orang di jalan. Tiba-tiba, di lampu merah, ada kejadian seperti ini. 지난 2020년 3월, 훔친 차로 서울에서 대전까지 무면허 운전을 한 중학생 8명. 이들이 몰던 차가 경찰 단속을 피해다. Jadi, ada sebuah persimpangan 4 arah. Mobil itu maju ke arah depan, dan dari sisi jalan kiri, ada sebuah motor juga yang menuju ke depan. Tapi di sini mobil itu menerobos lampu merah. Sedangkan di jalan kiri, lampunya itu udah hijau. Dan itu harusnya adalah hak dia untuk jalan. Tapi mobil ini malah menerobos lampu merah dan melaju dengan sangat cepat. Sehingga menabrak pengendara motor yang dari kiri. Kalian tahu sepeda motor itu kayak gimana kan bentuknya? Ini bentuk motor sebelumnya. Dan ini bentuk motor setelah kejadian. Motor itu rusak parah. Bisa kalian bayangin betapa buruknya kondisi si pengendara setelah tabrakan ini. Pengendara itu langsung meninggal di tempat. Karena saking cepatnya kejadian itu, dia meninggal dengan mata yang masih terbuka. Petugas di sana lalu mencoba mencari tahu siapa korban ini. Dan ternyata korban ini itu bernama Kun.
Mereka langsung memberitahu Ibu Kun tentang anaknya yang terlibat kecelakaan. Ibunya langsung bergegas ke rumah sakit. Di tengah perjalanannya ke rumah sakit, dalam pikirannya dia mengatakan, "Tolong, jangan biarkan itu anakku. Tolong jangan biarkan itu anakku." Dan dia melihat anak lelaki ini terbaring di sana, dan bibirnya sangat pucat. Tubuhnya sangat dingin, dan gak ada lagi yang bisa dia lakukan. Ini memang anaknya. Dia lalu mencoba menjadi seorang ibu untuk terakhir kalinya. Jadi, dia duduk, memegang tangannya, lalu mencoba menutup matanya yang masih terbuka. Rigor mortis telah terjadi, dan kelopak matanya sekarang terlalu kaku untuk bisa tetap tertutup. Jadi setiap kali dia mencoba menutup kelopak matanya akan terbuka kembali. Dan kemudian ibunya tetap terus ingin mencoba. Ibunya berkata bahwa dia itu nggak akan pergi sampai dia menenangkan bayinya untuk terakhir kalinya. Dia berbicara kepada anaknya dan ngomong, "Gak apa-apa, Oma ada di sini sekarang. Gak apa-apa, Nak. Gak apa-apa untuk menutup matamu." Kalian pernah nggak sih ngalamin kayak gini? Ketika kalian jatuh gitu, misalnya abis naik sepeda, lalu kalian terluka, terus ibu kita ngelihat luka kita, dan ibu kita itu mencoba meniupkan luka kita. Bahkan, kadang ada yang ibunya juga ngeludahin juga kan di luka kita kan. Nah, secara medis sih, hal itu tentu aja nggak ngebantu penyembuhan ya. Setelah itu, ibu kita bilang, "Tenang ya anakku, tiupan atau ludah ibu itu adalah obat." Ketika gue sendiri kembali ke kenangan itu, pada saat luka sih itu emang beneran kita ngerasa lebih baik ya. Jadi mungkin aja sebenarnya hal tersebut itu bekerja secara mental terhadap kita. Ibu Kun menghabiskan 1 jam hanya untuk meniup luka dan bekas luka anaknya. Dan akhirnya mata anaknya tertutup. Jadi, mari kita bicarakan kecelakaan ini. Mobil yang menabrak Kun itu rusak. Dan semua airbag-nya itu langsung keluar. Mereka semua juga langsung ditangkap di hari kecelakaan itu. Di mobil sedan itu ada 8 orang. Dan semuanya berumur 13 tahun. Mungkin ya mereka yang di belakang itu saling jepit-menjepit. Mungkin. Awal kejadian di tanggal 28 Maret, sekitar pukul 1:30 pagi, hanya sekitar 24 jam sebelum pembunuhan, 8 anak ini itu mencuri mobil di Seoul. Ini adalah mobil pertama yang mereka curi, karena mereka sebenarnya itu akan mencuri mobil lain lagi setelah pembunuhan. Jadi mereka mencuri mobil pertama. Mobil ini akan digunakan dalam kecelakaan mematikan itu. Mereka berkendara di sekitar kota selama 24 jam. Mereka juga nongkrong di bar-bar, melakukan semua kegiatan ilegal-ilegal. Dan 24 jam kemudian, pada 29 Maret 2020, sekitar pukul 12.30 malam, mereka sampai di Daejeon dan membunuh Kun. Dari situ, mereka semua mulai berlari. 6 dari remaja tersebut tertangkap malam itu dengan berjalan kaki. Yang 2 itu masih kabur. Yang 2 tersebut itu adalah anak laki-laki. Mereka segera langsung lari ke kota terdekat dan lalu mencuri mobil kedua pada pukul 4 pagi. Ada CCTV juga yang merekam mereka mencuri mobil yang kedua. Koreksi gue kalau gue salah ya. Banyak orang di Korea itu nggak mengunci pintu mobil mereka, dan bahkan beberapa orang itu meninggalkan kunci mobil mereka di dalam mobilnya sendiri. Ini emang kedengaran cukup aneh sih, tapi emang begitulah budaya mereka. Soalnya, saking banyaknya CCTV, jadi kalau kalian maling mobil di Korea, itu pasti akan langsung cepat ketangkep. Soalnya ada bantuan CCTV. Makanya orang-orang di sana itu banyak yang nggak mengunci pintu mobil mereka dan sengaja menaruh kunci mobil mereka itu di dalam mobilnya sendiri.
Untuk menunjukkan betapa kebalnya anak-anak ini, mereka itu telah berurusan dengan hukum beberapa kali sebelum pembunuhan ini. Mereka pernah ngerampok pom bensin, dan ini juga ada CCTV footage-nya. Ada setidaknya 3 pom bensin yang mereka rampok. Tentu aja, tujuan mereka itu ya mengambil duit di berangkas penjualan pom bensin ini. Setelah itu, mereka langsung merampok restoran barbecue Korea. Mereka lagi-lagi menggeledah mesin kasir dan mengambil apa aja yang menurut mereka itu berharga di restoran itu. Bahkan, setelah kejadian itu, mereka lalu foto-foto dengan mobil hasil curian mereka. Lalu mereka menaruh foto mobil curian ini itu di sosial media mereka dengan nomor plat mobilnya juga. Seenggak takutnya itu mereka. Lalu mereka tertangkap dan dibawa ke kantor polisi. Tapi, kalian tahu apa yang mereka lakukan? Mereka malah mengejek kepolisian di sana dengan cara upload story yang isinya foto mereka dengan caption. Sekarang lagi ada di kantor polisi Gumi nih. Escape plan in progress. Pokoknya setiap para idiot-idiot ini melakukan kejahatan, mereka itu pasti langsung ketangkap setiap saat. Dan habis ketangkap, mereka itu langsung dibebasin kembali. Ada kejadian di mana berita tentang mereka itu sampai masuk ke TV-TV dan juga internet. Kalian tahu apa yang mereka lakukan? Mereka malah nge-share berita itu dong. Mereka share berita itu ke sosial media mereka masing-masing dengan bangganya. Dan isi captionnya pada status itu, kata Yuna. Yang artinya, terima kasih kembali. Kata-kata itu di Korea tuh dipakai kalau kalian misalnya ke supermarket nih, beli makanan atau apapun lah. Nah, kata-kata itu dipakai setelah kalian beli gitu. Kata Yuna, terima kasih kembali, atau akan datang kembali. Segitu nggak takutnya mereka. Lalu teman-temannya di sosmed mereka itu komen di status itu kayak lu keren sih, lu sih benar-benaran si Chogan sih. Lu sih beneran bintang sih. Lol, LOL. Keren dah lu. Itu udah mirip kayak Fast and Furious gitu. Kejadian tabrakan itu viral. Dan semua orang di Korea itu bertanya, siapa anak ini? Kenapa dia bisa bebas setelah melakukan pembunuhan tabrak lari kayak gitu? Apakah dia anak dari keluarga elit? Apakah dia anak keluarga dari Samsung? Siapa mereka? Publik pengen tahu jawabannya. Lalu jurnalis NBC itu mencoba mencari tahu siapa pelaku-pelaku ini. Dan akhirnya mereka berkesempatan untuk mendatangi rumah salah satu pelaku dengan identitas yang disamarkan dan juga muka mereka yang di-blur. Mereka masuk di acara True Story by NBC. Mereka lalu mengetuk pintu rumah gadis ini dan berkata, "Hai, kami dari NBC Broadcasting dan kami hanya ingin bertanya beberapa pertanyaan tentang kecelakaan yang di Daejeon." Seorang gadis berteriak, "Pulang aja sana!" Tapi para kru itu terus mencoba untuk mewawancarai pelaku ini. Dan mereka akhirnya itu berhasil mewawancarai salah satu pelaku ini. Cuma di sini dia ngejawab pertanyaan yang diajukan dari jurnalis NBC ini itu kayak sangat gak sopan gitu. Dan tergolong berani gitu menjawabnya. Iya, jurnalis bertanya, "Kenapa kalian sampai mencuri mobil? Apa alasannya?" Gadis itu lalu menjawab, "Aku nggak mencuri mobil. Itu teman-temanku waktu itu. Kami hanya keliling, mencuri uang dari mesin capit boneka. Lalu kami pergi lagi ke beberapa area lain, makan sesuatu, istirahat, nongkrong. Sebenarnya hari itu kita pengen ke Busan. Tapi karena kami pikir kalau ke Busan itu kejauhan. Jadi kami ke kota terdekat aja, yaitu Daejeon. Saya nggak pernah mencuri mobil dan ngebunuh seseorang. Itu teman saya yang mencuri mobil tersebut. Intinya ya, pada saat itu ada lampu merah. Terus tiba-tiba ada mobil polisi di sana. Dan anehnya mobil polisi ini itu tiba-tiba berbelok ke arah kami. Kayak tiba-tiba gitu. Jadi karena kami takut ketangkep, gara-gara itulah kami nerobos lampu merah. Malah nabrak sepeda motor itu. Mobil kami semua hancur. Airbag mobil kita juga keluar. Jendelanya juga hancur.
Jadi segera saat itu saya langsung keluar. Dan akhirnya kita berhasil ketangkap sama polisi. Lalu diinterogasi. Setelah diinterogasi, saya pulang. Udah itu aja. Bahasanya itu loh, belagu banget gitu. Bocil-bocil Korea kayaknya emang kayak gini nih. Ada undang-undang pidana Korea, pasal 9 yang berbunyi seperti ini. Tindakan anak di bawah usia 14 tahun itu nggak dapat dihukum oleh hukum. Jadi apapun tindakan mereka, mau ngebunuh, mau maling, mau apapun, mereka itu akan segera dibebaskan karena pasal ini. Anak-anak ini itu hanya memanfaatkan undang-undang dari pasal tersebut. Dan pada akhirnya, mereka nggak dihukum. Dan catatan kriminal mereka juga nggak dicatat. Yang artinya mereka bisa mempunyai pekerjaan apapun. Bahkan bisa menjadi polisi. Bahkan setelah kasus ini ya, undang-undang pasal tersebut juga masih ada. Dan masih menjadi perdebatan antara orang-orang pinter di sana. Itu aja untuk episode kali ini. Apa pendapat kalian? Stay safe semuanya, sampai jumpa di hari Kamis.